اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ini malah kita kembali bisa bersilaturahmi, berkumpul, dan insyaallah kita melanjutkan ta'lim kita. Dan tak lupa kita lakukan salawat dan salam kepada kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فصل وعلى المرء أن يجتهد بحظ قلبه. Tolak kita. Sampai kita baca ini. Wa 'ala al-murid, dan atas ayat an yajtahida bihafz qalbihi, bahwasanya ia bersungguh-sungguh an yajtahida bihafz qalbihi, di dalam menjaga hatinya, minal wasawis, daripada hal yang menyebabkan waswas, daripada waswas, wal afat, daripada penyakit hati, wal khawatir radiyah, dan lintasan atau bisikan-bisikan yang buruk, lintasan hati yang kada bagus, khawatir radiyah, bisikan-bisikan yang buruk. Waluqim ala babi qalbihi hajiban min al-muraqabah, dan hendaklah ia mengadakan atas pintu hatinya hajiban, dinding. Jadi hendaklah ia mendirikan di pintu hatinya itu dinding, minal muraqabah, dari pengawasan, daripada perhatian, muraqabah, daripada pengawasan, yamna'uha, yang menghalanginya, yang mencegahnya, minadukhuli ilaihi, daripada masuk kepadanya. Fa innaha in dakhalathu, maka apabila waswas, lintasan buruk tadi sudah masuk ke dalam hati, afsadathu, maka dia akan merusaknya. Wa ya'siru ba'da dzalika, dan sulit sesudah itu ikhrajuha minhu, mengeluarkan daripada bisikan-bisikan buruk, penyakit-penyakit hati daripada hati. Ya'sur, sulit, sukar sudah pada dzalika, sesudah itu, kalau sudah tertanam di dalam hati. Ba'da dzalika ikhrajuha, mengeluarkannya, minhu, maksudnya minal qalbi, daripada hati. Waliubadah, hendaklah ia, waliubadah itu hendaklah ia betul-betul bersungguh-sungguh, waliubadah di tanqiyati qalbihi, di dalam membersihkan hatinya, karena hati alladhi huwa mawdi'u nadhir rabbih, dia adalah tempat memandang Tuhan, minal maili, daripada condong, ila syahwati dunia, kepada nafsu dunia, wa minal haddi wal ghilli, dan daripada dendam, wal ghilli, iri, wal ghish, tipu daya, li ahadin minal muslimin, daripada orang-orang muslim, wa min zanni su'i, dan daripada sangka buruk, bi ahadin minhum, dengan seseorang daripada mereka. Memang iri inilah sulit. Biasanya orang iri ini orang yang diberikan kenikmatan,
Kullu dzi ni'matin maksud, orang yang diberikan kenikmatan itu akan diberi nikmat harta, nikmat ketampanan, nikmat fisik, maupun nikmat harta, maupun juga nikmat ilmu. Nah, untuk menjaga daripada hiri, supaya membersihkan hiri, nah, obat mujarabnya mendoakan orang nang dihiri supaya betapatnya. Jangan, ya kan orang hiri ini, nah, nang kada baik itu mengharapkan nikmat yang diberikan kepada orang yang dihiri itu hilang, dicabut. Nah, jangan sugih itu mudahan kada sugih lagi, jangan berilmu ada berilmu lagi, jangan tampan cantik kada tampan kada cantik lagi. Nah, obat mujarabnya doakan jangan sugih, oh tambah lagi. Nah, jikanya tampan tambah lagi ketampanannya, jadi cantik tambah kecantikannya. Itu obat mujarab. Doakan. Dan menurut keterangan orang hiri itu biasanya tetangga atau orang-orang yang dekat. Karena orang yang dekat melihat, orang yang jauh kan kalau tapi melihat. Makanya dianjurkan kalau bersaudara itu, ujar Umar bin Khattab lawan Abu Musa, supaya mereka jangan yatazawarun, supaya yatazawarun, jangan yatazawarun itu jangan baparakan supaya hilang-hilangan. Jangan yatazawarun supaya yatazawarun, supaya kunjung mengunjungi, biar akhirnya berjauhan supaya nyaman, silaturahmi berhilangan. Nah, karena biasanya nang hiri ini keluarga nang barak tetangga. Jadi mun keluarga itu bagusnya artinya berjauhan, nyaman berhilangan, karena baparakan biasanya keluarga bisa berhiri ya. Itu menurut Umar bin Khattab ketika memberikan mengirim surat Abu Musa al-Asy'ari. Artinya anjuran Umar bin Khattab, biar artinya keluarga dekat tuh ya tajawarun, artinya la yatajawarun, jangan baparakan, supaya apa? Supaya tazawarun. La yatajawarun, artinya jangan baparakan, supaya apa? Supaya tazawarun, supaya nyaman kehilangan. Dan obat mujarabnya doakan orang itu supaya tambah dapat nikmat, supaya sifat iri itu hilang dari hati kita. Alhamdulillah. Kita terus. Walaupun nasihan lahum, dan jadilah ya sebagai orang yang memberikan nasihat mereka. Rahiman bihim, musyfiqan alaihim, cinta kasih atas mereka, yang sayang kepada mereka. Mu'taqidan khaira fihim, berkeyakinan akan kebaikan pada mereka. Yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi, mencintai bagi mereka seperti apa yang ia mencintai untuk dirinya minal khairi, daripada kebaikan. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi minasyarr, dan ia tidak suka bagi mereka atau membenci bagi mereka apa yang ia benci bagi dirinya minasyarri, daripada kejahatan atau keburukan. Wal ta'lam ayyuhal murid, dan hendaklah kau tahu hai murid, anna lil qalbi, bahwasanya bagi hati ma'asi, ada maksiat-maksiat, dan maksiat yang ada di dalam hati ya abhasyu wa akbahu. Abhasyu itu lebih keji, wa akbahu lebih buruk, wa akhbathu lebih jelek, min ma'asil jawarihi, daripada maksiat-maksiat yang ada di anggota tubuh. Wala yasluhu al-qalbu li nuzuli ma'rifatillah, dan tidak layak
hati ini bagi turunnya ma'rifatillah wa mahabbati dan cinta kepada Allah illa ba'da takhalli anha, kecuali setelah melepaskan daripadanya, wa takhallus minha dan selamat daripadanya daripada maksiat. Famin abhashiha, dan daripada yang paling jelek, paling buruk maksiat hati, al-kibru, congkak, sombong, angkuh, wariya, suka pamer, wal hasad, hasud. Bal kibru, maka kesombongan ya dulu min sahibihi ala ghayatil hamaqah. Kesombongan itu menunjukkan atas pemiliknya, artinya atas orang yang sombong itu ala ghayatil hamaqah, atas puncak kebodohan, artinya atas orang yang betul-betul bodoh. Hamaqah, hamaqah, bunguk, tolol, bungul, wa nihayatil jahalah wal ghabawah, dan puncak kepada jahalah wal ghabawah, kurang lebih juga jahalah, ghabawah, hamaqah, tolol, bungul, dungu, goblok, nihayatil jahalah wal ghabawah, artinya puncak kebodohan dan kedunguan. Wa kaifa yaliqu takabbur, dan bagaimana layaknya untuk bersikap takabur mimman ya'lamu, daripada orang yang mengetahui annahu makhlukun, bahwasanya dia cuma makhluk, min nutfatin madiratin, daripada setitis air mani yang menjijikkan, yang kotor, wa 'alal qurbi, dan atas mendekati, maksudnya tidak lama kemudian, 'alal qurbi tidak, artinya dekat waktunya, tidak lama kemudian yasiru jifatan kadiratan, akan menjadi bangkai yang busuk, dari air mani yang kotor kemudian menjadi bangkai yang busuk. Jadi kenapa ada siapa seorang anak raja lewat di hadapan Malik bin Dinar, "Raja, engkau ini seorang pemuda ini alangkah bagusnya jika dia tidak bersikap angkuh." Rupanya dengan angkuhnya dia berjalan. Artinya alangkah bagusnya orang ini, pemuda ini, jika kada angkuh. Woi, kamu kada tahu kah jalan aku? Aku ini anak raja, jaga pangeran, artinya orang yang dimuliakan, yang dihormati. Jadi ujar Malik bin Dinar, tahu aku kan ma'rifatan jiddah, aku kenal engkau dengan kenal yang sebenarnya. Tahu benar dong ikam ini dari air mani yang kotor, dan nantinya ketika mati akan menjadi bangkai yang busuk, yang menjijikkan, dan di dalam perut engkau, kemana-mana yang engkau bawa itu adalah kotoran, kemana-mana membawa tahi di dalam perut, sombonglah. Tak tunduk dengan rasa malu. Akhirnya sadar, oh bujur jiwa, apa nang dibanggakan karena jadi cacing tanah juga mati. Wa in kana 'indahu syai'un min al-fadha'il wal mahasini, wa in kana 'indahu, dan jikalau adalah di sisinya ada sesuatu min al-fadha'ili, daripada keutamaan-utamaan, wal mahasini, dan kebaikan-kebaikan, badzalika min fadlillahi, maka itu daripada kebaikannya Allah, wa sun'ihi, dan perbuatan Allah. Laisa lahu fi qudratun, tidak ada baginya di dalam itu satu kekuasaan, kemampuan, wala fi tahsilihi, dan tidaklah di dalam menghasilnya itu menghasilkan kebaikan tadi kalau tidak ada izin Allah. Wala fi tahsilihi haulun wala quwwatun, tidak ada di dalam menghasilkannya atau mendapatkannya daya upaya, haulun wala quwwatun, dan kekuatan.
Awala yakhsha, tidakkah ia takut idza takabbara, apabila ia takabbur, idza takabbara, apabila ia takabbur ala ibadillahi, atas hamba-hamba Allah, bima atahu Allah min fadlihi, dengan apa yang telah memberikan akan dia oleh Allah daripada kebaikannya, ayas lubahu, bahwasanya Allah akan mencabutnya, ma'atahu, apa yang Allah berikan kepadanya, bisu adabi, dengan keburukan adabnya, umunazaati li rabbih, dan menentangnya ia bagi Tuhannya, biwasfihi, dan sifatnya, li'anna al-kibra, karena sombong itu min sifatillah jabbar al-mutakabbir, karena kesombongan itu sifat Allah yang maha perkasa. Allah itu orang yang bersifat sombong, mutakabbir. Allah. Jadi kalau kita sombong itu artinya memakai selendang Allah. Imam Syafi'i itu luar biasa. Imam Syafi'i ketika bertemu dengan murid beliau Imam Hambali, kata Imam Syafi'i, wa habbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'atan wa abghid man tijaratu al-ma'as wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Aku cinta orang saleh padahal aku bukan orang saleh. Mudahan aku berkat berkumpul bergaul dengan orang saleh aku mendapatkan syafaat. Dan aku benci perbuatan dosa padahal aku ini orang yang berbuat dosa. Jadi dijawab oleh murid beliau yang kembali, tuhabbus salihin wa anta minhum. Pian cinta orang saleh, pian sendiri orang saleh. Wa minkum sawfa yalqawna syafa'ah, dan dari pian mereka dapat syafaat. Wa takrahu al-ma'as wa waqallahu min syarril bid'ah. Dan engkau benci perbuatan dosa dan Allah menjaga engkau daripada perbuatan dosa. Padahal tiap hari Imam Syafi'i membaca Al-Quran 30 juz. Malam digunakan 3 juz macam perbuatan, bukan 3 juz Al-Quran. Tiap hari membaca Al-Quran 30 juz, artinya tiap 1 kali khatam. Kalau bulan Ramadan 2 kali khatam. Karena 60 kali di dalam sebulan itu khatam Al-Quran Imam Syafi'i. Malamnya dibagi 3, untuk tidur, untuk salat, untuk ilmu, membaca kitab, mengarang kitab, untuk membahas ilmu. 1/3 untuk membahas ilmu, 1/3 untuk salat, 1/3 untuk tidur. Dibagi 3 malam. Siangnya khatam Al-Quran 30 juz. Tapi tetap Imam Syafi'i itu mengatakan, aku cinta orang saleh padahal aku bukan orang saleh. Kalau kedermawanannya kurang lebih luar biasa, dermawannya, pemurahnya Imam Syafi'i ketika beliau diberi uang 10.000 dinar dari penguasa di negeri Yaman. Pulang, belum sampai ke kota Mekah, di pintu gerbang kota Mekah beliau bikin memasang kemah untuk istirahat. Nah, duit 10.000 itu belum sampai ke kota Mekah habis, sudah dibagi-bagikan beliau. Ini luar biasa. Kadang-kadang tersisa lagi 10.000 habis diberikan. Nah, kepemurahan Imam Syafi'i. Bahkan saking tawadhu'nya Imam Syafi'i itu, rendah hatinya Imam Syafi'i, jauh daripada kesombongan. Kata Imam Syafi'i, aku senang, aku ingin agar orang tidak menisbahkan ilmunya kepadaku. Jadi kitabku, ilmuku itu jangan dinisbahkan kepadaku. Padahal Imam Syafi'i luar biasa ilmunya, kitab yang disusun beliau isinya luar biasa. Tapi apa? Dia tidak ingin dihubungkan dengan ilmunya, dengan kitabnya, sehingga kitab beliau, dan ini rupanya berupa doa jadinya, sehingga mustajab. Seorang Imam Syafi'i kan beliau wali kutub. Jadi terbukti yang kita baca, yang kita pelajari kitab-kitab Syafi'iyah, kitab Imam Syafi'i kada masyhur. Membaca kitab kitab Al-Hujjah, kitab Al-Imlah, kitab Ar-Risalah, itu kan kada banyak.
Kadang jarang kita mendengar pengajian kitab kitab Al-Hujjah, kitab Al-Imla, kitab Al-Risalah, kitab-kitab Imam Syafi'i, kitab Al-Buaiti, kitab Mukhtasar Imam Muzani, itu kan dari Imam Syafi'i. Tapi yang ada kitab-kitab Syafi'iyah yang di bawah, seperti kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, itu kan Safitan Tunajah, itu kan Ghayu At-Taqrib, Muqaddimah Al-Hadramiyah, Tuhfatul Muhtaj, Hayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, kitab Bughiyatul Mustasyirin, kitab Minhajul Qawi, kitab Busyara Al-Karim. Itu kan kitab-kitab Syafi'iyah yang tadi. Bahkan jarang qala Syafi'i, nang ada qala Ghazali, qala Ramli, qala Ibn Hajar, qala Zarkashi, qala Al-Qaffal, qala Imam Nawawi, qala Ar-Rafi'i, qala Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Ihtami, qala Ar-Ramli, qala Az-Zarkashi. Jarang qala Syafi'i. Padahal semuanya itu kan madhabnya Syafi'i. Ibn Hajar madhabnya Syafi'i, Imam Ramli madhabnya Syafi'i, Zarkashi madhabnya Syafi'i. Tapi jarang tadi qala Syafi'i. Bahkan kitab jarang nang dibaca kitab Syafi'i, karena ada Syafi'iyah aja. Artinya kitab daripada pengikut Syafi'i. Kayak Fathul Mu'in, Fathul Qarim. Kalau Fathul Mu'in kan syarahnya I'anatul Talibin, kalau Fathul Qarim syarahnya Bajuri. Kitab-kitab itu dipelajari. Jarang orang mau pelajari kitab Al-Um. Ini memang Imam Syafi'i sudah berucap sebelumnya ujar sidin aku kada hendak. Kitab kok dihubungkan dengan aku. Ilmu nih kada dihubungkan dengan aku. Apa indah? Aku inginnya ilmu kok nih kada dihubungkan dengan aku. Padahal orang semua banyak mengambil daripada Imam Syafi'i asal-asalnya kan Imam Syafi'i, Imam Mustahid Mutlaq, Imam Mustahid Madhab, Al-Ghazali, Al-Buaiti, Ar-Razi, Al-Muzani, turun ke bawah Nawawi Rafi'i, turun ke bawah Ibn Hajar dan Imam Ramli. Jadi Imam Ramli kan di bawah, jadi Imam Ramli ke atas Nawawi Rafi'i, ke atas Al-Ghazali, ke atas Muzani, ke atas Imam Mustahid Syafi'i, Imam Mustahid Mutlaq. Cuman banyak qala Zarkasi, qala Nawawi, qala Syafi'i. Jaraknya itu karena tawadhu'nya Imam Syafi'i, rendah hatinya Imam Syafi'i. Tadi aku cinta orang saleh, padahal aku kan orang saleh ya sih. Aku ini benci dosa, padahal aku ini orang yang berdosa. Tapi dijawab oleh murid sidin, tuhibbus salihin wa anta minhum. Pian cinta orang saleh, pian seorang orang saleh. Wa minkum sawfa yalqawna syafa'a, dan dari pian mereka dapat syafaat. Wa taqra'al ma'af wa waqallahu min syarri dhulal. Pian benci maksiat dan Allah menjaga pian daripada maksiat. Apalagi orang menuntut ilmu lah, hendaknya menjauhi daripada sifat takabbur. Sebab dikatakan al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu itu dia bermusuhan, perang dengan tempat yang tinggi. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Laksana banjir tuh dia bermusuhan dengan tempat yang tinggi. Banjir itu dia bermusuhan dengan tempat yang tinggi. Begitu juga ilmu. Ilmu itu bermusuhan dengan orang yang tinggi hati. Artinya ilmu itu kadang mendatangi orang yang tinggi hati. Seperti banjir kadang mau mendatangi tempat yang tinggi. Biasanya yang didatangi banjir itu kan tempat-tempat yang rendah. Karena mau tempat yang tinggi, kayak itu juga ilmu. Makanya dikatakan al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali
kasaili harbun lil makanil ali. Ada ungkapan tawadha takun kan najmi laha li naziri ala safahatil ma wa huwa rafi'. Wala takun kan najmi laha li naziri ala safahatil ma wa huwa rafi'. Tawadha, merendah hatilah kamu. Takun kan najmi, kamu akan menjadi laksana bintang di atas langit. Tawadha takun kan najmi laha li naziri, nampak bagi orang yang melihat. Al-safahatil ma wa huwa rafi'. Di atas permukaan air dilihat rendah, padahal dia tinggi. Bintang itu tinggi, lihat permukaan air rendah, padahal dia tinggi. Tawadha takun kan najmi laha li naziri ala safahatil ma. Lihat di atas permukaan air rendah aja, bahwa padahal tinggi. Bintang kan tinggi di atas. Tawadha takun kan najmi laha li naziri ala safahatil ma wa huwa rafi'u wa la taku kad-dukhani ya'lu bi nafsihi wa la takun kad-dukhani ya'lu bi nafsihi. Dan janganlah kamu laksana seperti asap rokok yang mengepul ke atas, tinggi naik ke atas, padahal kan tinggi itu tinggi bintang. Wala taku kad-dukhan ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jaw wa huwa wadi'u. Janganlah engkau sombong, maksudnya merasa tinggi seperti asap rokok yang mengepul ke atas. Asap mengepul ke atas, kelihatannya naik ke atas, tapi dia pada hakikatnya rendah. Itu ada ngomong tawadha takun kan najmi laha li naziri ala safahatil ma wa huwa rafi'u wa la takun kad-dukhani ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'u. Ya rendah. Tidak tadi awala yakhsha idza takabbara ala ibadillah. Tidakkah ia takut apabila ia sombong kepada hamba-hamba Allah, bima atahullah min fadli, dengan apa yang Allah berikan kepadanya daripada kebaikan, daripada anugerah berbagai macam keutamaan. Ayasultahu ma'atahu, akan mencabut ia oleh Allah, akan dicabut oleh Allah apa yang diberikan dari dengan buruk adabnya. Wa munazaati rabbi, dan karena ia menentang, karena ia menggugat bagi Tuhannya, fi wasfihi, dalam sifatnya, karena ia menentang kepada Allah. Li'anna kibra min sifatil lahil jabal mutakabbir. Wa amar riya, adapun riya, tadullu ala khulu'i qalbil mura'i. Riya itu menunjukkan atas kosongnya hati orang nang riya tadi, min azamatillah wa ijlalihi, daripada keagungan Allah dan kemuliaan Allah. Li'annahu yatasanna'u, karena dia meolah-olah, membikin-bikin. Artinya melakukan satu hal-hal yang dibuat-buat, yatasanna' namanya, melakukan hal yang dibuat-buat. Wa yatazayyanu, dan berhias, lil makhlukin, bagi makhluk. Wa la yaqna'u bi ilmillahi rabbil alamin, dan tidak bersifat qanaah, tidak merasa cukup, tidak merasa puas dengan ilmunya Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wa man amila salihati, dan siapa yang melakukan amal-amal saleh. Wa habba ya'rifahu an-nas, dan ingin bahwasanya mengenal akan ia oleh orang-orang, bidzalika, dengan itu, liyu'azimuhu, agar orang membesarkannya, agar orang menghormatinya. Wa yastami'u ilaihil ma'ruf, dan melakukan kepadanya kebaikan, bahwa mura'in jahil,
maka dia itu adalah orang nang riya nang jahil, raghibun fid dunya, yang ingin pada dunia. Memang dikatakan akhir zaman nanti, bahkan orang banyak menjual agama untuk dunia. Bicara mereka lebih manis daripada gula. Hati mereka hati singa, pakaian mereka dari kulit domba. Kelihatan khusyuk, kelihatan luar biasa, tadarruknya, rendah hatinya, tapi pada hakikatnya hatinya busuk. Ini akhir zaman nanti. Nanti tiba di akhir zaman, makanya dikatakan akhir zaman nanti la yabqa minal islami illa ism. Tidak tersisa Islam kecuali nama. Wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Tidak tersisa Al-Qur'an kecuali hanya tulisan saja. Wa masajiduhum 'amaratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid ramai, megah, mewah, tapi kosong daripada petunjuk. Tidak ada kegiatan keagamaannya, hanya kemewahan. Orang berbangga-bangga dengan membangun masjid. Ini sudah tanda-tanda hari kiamat. Wa ulamahum syarru man tahta adimi sama. Dan ulamanya nantinya akan menjadi orang yang makhluk terjahat di muka bumi ini. Min andihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Dari mereka muncul fitnah dan kepada mereka tiba fitnah. Kan al-ulama kan nujum. Ulama itu laksana bintang. In abrazat, kalau bintang itu bersinar, bercahaya, tahu, maka umat akan dapat petunjuk. Fa in khafiyat, kalau cahaya bintang tadi redup, pudar, tidak punya cahaya, tahayyaru, umat bingung. Sekarang ini banyak umat bingung. Memang ulama dahulu beda dengan ulama sekarang. Ulama salaf dengan ulama al-waqti, ulama sekarang. Kalau ulama dulu mereka bangun, umatnya tidur. Orang yang bangun bisa membangunkan yang tidur. Ulama sekarang mereka tidur, umatnya mati. Bagaimana yang tidur membangunkan yang mati? Kalau ulama dulu mereka bangun, mustaqid, al-mustaqid yuqidhu ma'in. Ulama dulu bangun, umatnya tidur. Orang yang bangun tentu bisa membangunkan yang tidur. Ulama sekarang banyak yang tidur, umatnya mati. Maka bagaimana orang yang tidur membangunkan yang mati? An-naim kaifa yuqidhu al-maita. Kalau al-mustaqid yuqidh an-naim. Kalau orang yang bangun kan bisa membangunkannya. Tapi yang tidur tidak akan bisa membangunkan yang mati. Nah, sekarang ini keadaannya umatnya mati, ulamanya baik tidur. Memang dikatakan bahwa nanti di akhir zaman, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta lam yatruk aliman idza lam yatruk aliman fattakhadha nasu ru'asa juhala fasu'ilu faqtau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Dikatakan nanti di akhir zaman ilmu ini dicabut. Ilmu dicabut itu bukan berarti diambil sekaligus, tapi dengan dimatikan ulama. Dengan dimatikan ulama. Nah, ketika dimatikan ulama, sudah tidak ada lagi ulama, yang tertinggal cuma orang-orang bodoh, maka diangkat oleh orang yang bodoh menjadi ulama. Fatakhadhan nasu ru'asa juhala, maka dijadikan pemimpin-pemimpin orang ulama-ulama, orang-orang bodoh. Fasu'ilu, dan mereka ditanya tentang fatwa hukum. Fasu'ilu, maka mereka ditanya, fa'abtau bighairi ilmin, mereka mengeluarkan fatwa tidak berdasarkan ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Karena matinya ulama
itu kalkafi seperti telapak tangan. Idza quti'at lam ta'ud. Telapak tangan ini kalau sudah terputus tidak akan kembali lagi. Begitulah matinya ulama, matinya fuqaha. Nah, sekarang sudah banyak mati ulama-ulama. Sulit untuk menggantikan ulama. Jadi kalau ada kata patah tumbuh, hilang berganti, itu tidak bisa ditujukan pepatah ini kepada ulama. Kalau tuh ada penggantinya, tidak sehebat orang-orang ulama dulu. Nah, ini tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Nah, li'anna zahida, sesungguhnya orang yang zuhud, man lau aqbala nas, yaitu orang yang jikalau menghadap orang atasnya bita'zim, dengan penghormatan dan dengan pengagungan, wa batilil amwal, dan mengorbankan harta, memberikan harta, lakana yu'radu an dzalika, dan adalah ia berpaling daripada itu, wa yakrahu, dan tidak mensukainya, wa hadza yatlubu dunya bi amalil akhirah, dan ini menuntut dunia dengan amal akhirat. Faman ajhal minhu, siapa lagi yang lebih bodoh daripadanya? Wa idza lam yaqdir ala zuhdi, dan jikalau tidak kuasa atas bersikap zuhud di dunia, pada dunia, bayam bagilahu, maka salayaknya lahu baginya an yatluba dunya, mencari dunia, minal maliki laha, daripada pemiliknya baginya. Artinya apa? Pemilik dunia Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala, wa huwa Allah, ya Allah. Fa inna qulubal khalaiqi, maka sudah hati-hati makhluk ini biadi di tangannya. Yuqbilu biha ala man aqbala alaihi, artinya menghadap dengannya atas siapa yang menghadap kepada Allah. Wa yustakhiruha lahu fima yasha, dan Allah akan mempersiapkan baginya pada apa yang Allah kehendaki. Allah memberikan, mengadakan baginya pada apa yang Allah kehendaki. Kan ada hadis qudsi itu, ya dunia, kata Allah, itu hadis qudsi. Ya dunia, hai dunia, kata Allah, man khadamani fakhdumi, siapa yang melayani aku layani. Allah ini mengatakan kepada dunia, ya dunia, man khadamani fakhdumi, siapa yang melayani aku, maksudnya siapa yang taat kepada aku, engkau harus taat kepadanya. Siapa yang melayani aku, layani, hai dunia. Iya, layani dia. Kalau dia melayani aku, kalau dia taat kepada aku, taati, hai dunia. Ya dunia man khadamani fakhdumi, wa man khadamaki fastakhdimi. Tapi siapa yang melayani engkau, siapa yang taat kepada engkau, siapa yang cinta kepada engkau, hai dunia, maka jadikan budak engkau. Jadikan budak engkau. Jadi ada cerita, kan Nabi Adam katanya ketika di dalam surga mau makan buah larangan, dikeluarkan dari surga. Nah, ketika dikeluarkan dari surga, semua barang yang ada di surga itu menangis. Semua benda-benda di dalam surga menangis. Yang tidak menangis cuma emas dan perak. Jadi dikatakan, kenapa engkau tidak menangis, hai emas dan perak? Semua benda yang di surga menangis ketika dikeluarkan. Nabi Adam alaihissalam dari surga karena memakan buah larangan, makan buah itu. Kenapa hai emas dan perak engkau tidak menangis? Kata emas dan perak, buat apa menangis, menyedihkan orang yang maksiat kepada Allah? Jadi kata Allah kepada emas dan perak, nah, dengan ini engkau hai emas dan perak, kujadikan nantinya engkau menjadi barang yang bernilai, yang sangat berharga, dan umat manusia akan menjadi budak engkau. Orang semua pada mencari, menuntut engkau hai emas dan perak. Karena sekarang emas dan perak kan jadi bernilai. Jadi menurut keterangan, ada cerita itu diceritakan bahwa ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, semua pada menangis, prihatin, sedih. Emas
dan perak tidak menangis. Ditanya, kenapa engkau hai emas dan perak tidak menangis? Buat apa menjadikan orang yang maksiat kepada Allah? Buat apa ditangis? Kata Allah, nah, dengan ini engkau hai emas dan perak, engkau menjadi orang yang beriman. Memang kita banyak tertipu oleh kenikmatan dunia, tertipu dengan hawa nafsu dunia. Padahal di dalam kasidah Burdah kan dikatakan an-nafsu qatibli tuhmilhu syabba ala hubbar radha'in taqtimu yang patim. Nafsu itu bagaikan bayi yang sedang menyusu. Bayi kalau dibiarkan menyusu selamanya dia akan menyusu, tapi kalau dihentikan dia akan berhenti sendiri. Begitulah nafsu. Ya orang bahari sudah karena kalah lawan nafsu, terbuai oleh nafsu. Ngaran nafsu ada jaka kawan nih langit gini gulung. Jadi memang nafsu itu laksana bayi yang sedang menyusu tadi. Kalau dibiarkan menyusu sampai gana kakanakannya disusui oleh umanya sampai gana menyusu. Tapi mau diambil juga. Nah, itu nafsu. Karena memang tadi dunia ini serba mempesona, serba memikat. Kata Imam Al-Ghazali, wala taghurrannaka dunya bi zahratiha bal sami'ta bisidin ghar muntaqim. Dunia ini laksana bayangan, semakin dikejar semakin lari. Laksana air lautan, semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin dunia. Kata Sayyidina Ali, ad-dunya kal hayyati layyinun masuha wa qatilun semua. Dunia ini laksana seekor ular. Apa seekor ular? Ular itu kalau dipegang lembut, mulus, nyaman. Ular kalau dipegang kan lembut, tapi awas dia punya racun yang mematikan. Dia punya racun yang bisa membunuh. Ini dunia kata sininya, ad-dunya kal hayati. Hayah itu ular. Kalau hayah kan kehidupan, tapi kalau hayah tanpa alif, ad-dunya kal hayati. Dunia itu laksana seekor ular. Layyinun masra, dipegang lembut kata Sayyidina Ali. Wa qatilun sumuha, tapi dia punya racun yang mematikan. Inilah dunia. Banyak orang terpikat dengan dunia, tetapi kita tidak bisa meninggalkan dunia. Jadikan kita hidup seperti kapal. Kapal mesti berjalan di atas air. Usahakan air jangan masuk ke dalam kapal. Kita wajar kerja dunia, tapi usahakan dunia jangan masuk ke dalam hati kita. Dunia masuk ke dalam hati kita. Kita kerja seharian, salat ditinggalkan, kewajiban-kewajiban yang lain ditinggalkan, kewajiban agama maksudnya ditinggalkan, sibuk dengan perkara dunia sehingga meninggalkan kewajiban-kewajiban. Nah, ini namanya dunia masuk ke dalam hati kita. Kita memang wajar kerja dunia. Kita dianjurkan untuk tidak melupakan dunia. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu daripada dunia. Tapi jangan dunia ini mengalahkan kita. Maksudnya apa? Seperti tadi kapal mesti berjalan di atas air. Usahakan air jangan masuk ke dalam kapal. Kita hidup di dunia wajar kerja dunia, tapi usahakan dunia jangan masuk ke dalam hati. Dunia masuk ke dalam hati, celaka kita. Seperti air masuk ke dalam kapal. Dari kapal mesti berjalan di atas air. Kita mau berjalan di kartak, tapi usahakan air masuk, jangan masuk ke dalam kapal. Kita kerja dunia, jangan dunia masuk ke dalam hati. Nah, dunia masuk, tapi ya tadi sibuk perkara dunia, melupakan kewajiban-kewajiban kita. Masih ada waktu. Wa amal hasadu, adapun riya, adapun hasad tuh iri dingin. Wa amal hasadu fa huwa mu'adatun lillah. Dia itu adalah bermusuhan bagi Allah. Mu'adah lillah, bermusuhan bagi Allah. Kemurkaan Allah zahirah secara nampak. Wa munaza'atun lahu, dan menentang bagi Allah fi mulkihi, bagi kekuasaannya. Bainatun filas li'annahu subhanahu wa ta'ala, karena bahwasanya Allah idza an'ama ala ba'di ibadihi, apabila memberikan nikmat atau sebagian hamba-hambanya, bi ni'matin, dengan satu nikmat,
Fala syakka, maka jangan diragukan lagi, tidak diragukan lagi. Annahu muridun lidzalika, bahwasanya Allah menghendaki dengan itu. Wa mukhtarun, dan itu sudah terpilih pilihan baginya. Idla mukriha lahu, di mana tidak memaksakan baginya oleh Allah Taala. Nah, artinya kata Allah itu memang kehendak Allah Taala. Artinya memberikan kenikmatan kepada seseorang, Allah Taala kada dipaksa untuk memberikan kenikmatan. Fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maulahu, maka apabila menghendaki oleh hambanya khilafa ma arada, menyelisih apa yang Allah kehendaki, ma arada maulahu, apa yang menghendaki oleh maulahu, maksudnya oleh Tuhan, fakat asa al-adab, itu buruk adab. Kita nih kada suka orang diberikan nikmat kiri, nah berarti kita ini menentang Allah. Itu ketentuan Allah, kehendak Allah, pilihan Allah untuk diberikan kenikmatan. Lawan kita sabar, karena memang kan Allah katakan, hai malaikat, katakan, artinya bahwa ada orang yang diberikan kaya, itu satu kenikmatan sebetulnya oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi orang yang kaya ini kenapa jadi kada diberikan kemiskinan? Sebab kalau Allah berikan kemiskinan, bisa ukurnya. Jadi itu anugerah Allah, kebaikan Allah. Nah, yang satu ada diberikan kemiskinan, itu sebetulnya anugerah Allah, kebaikannya Allah juga. Kalau inya sadar, inya paham. Karena kalau dibuat kaya bisa sombong, bisa bakhil. Ada ini kalau kaya, oh ini ingat lo nikmatnya, syukur. Ada ini kada syukur, amannya kaya, dibuat miskin oleh Allah Ta'ala. Nya miskinnya sabar. Amun ini buat kaya biar Allah Ta'ala mengkubur miskinnya kada sabar, bisa merampok, bisa apa ngarannya, mencuri. Buat kaya aja. Jadi sebetulnya kaya dan miskin, bagi orang yang paham sama aja, sama aja. Makanya kan ulama tuh ada ditanya, satu orang diberi kenikmatan sabar dengan kenikmatan, ada satu orang diberikan musibah sabar dengan ujian. Nah, itu sama aja sebetulnya. Kenapa aja? Jadi ada ulama ditanya, sama aja. Karena ni'mal abdu innahu awwab. Dikatakan ni'mal abdu innahu awwab, bagi orang yang kaya ni'mal abdu innahu awwab, bagi orang nang ditimpa ujian ni'mal abdu innahu awwab. Nah berarti sama aja. Jadi harus apa namanya, harus mensyukuri apa yang ada. Jangan nang dibuat miskin. Oh, nang hidup ini kan kita memang yang namanya hidup itu sudah Al-Quran mengatakan, ahasiban nafsu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang mukmin cukup berkata amanah wa hum la yuftanun? Mereka tidak dicoba. Mereka akan dicoba. Makanya dikatakan riang gembira diselingi duka nestapa, sehat dan sakit dialami silih berganti, tawa dan tangis datang bergiliran, kesulitan dan kesukaran menyerang sewaktu-waktu, pasang surut untung rugi naik turun merupakan romantika hidup manusia. Tiada manusia yang hidupnya datar laksana air yang selalu jernih dan tenang tanpa ada riak dan gelombang. Barangkali makin deras terpaan angin, nah karena dia tinggi, jadi makin tinggi makin deras karena terpaan angin, artinya makin berat ujiannya. Asabru murrun kazifri, sabar itu pahit rasanya seperti empedu, lakin awaqibahu ahla minal asal, tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Sabar perlu dalam kehidupan ini, sabar. Sebab sabar di dalam agama seperti apa? Kepala pada badan. Amun kepala nih kada di awak kayak apa? Kayak itu juga sabar dalam keimanan. Sabar di dalam agama itu seperti kepala pada tubuh. Dalam kehidupan perlu menghadapinya dengan penuh kesabaran. Jar kaina ada di akhiratnya. Dengan ahli neraka, penduduk neraka dipanggili, ditanya, hai penduduk neraka nang sugih,
ikam nih kenapa jadi masuk neraka. Jadi ujian nang kaya, ujian nang sugih nih, ketika ditanya kenapa engkau, artinya masuk neraka, ditanya Allah, hai orang kaya, kenapa engkau masuk neraka? Jadi ujar si kaya ini memberikan alasan kenapa waktu di dunia Allah Ta'ala menjadikan aku kaya. Coba aku miskin, karena aku kaya sibuk mau si harta, sibuk menghitung duit, tadi sempat lagi ibadah. Coba artinya Allah Ta'ala menjadikan aku di dunia miskin, aku sempat beribadah. Beralasan dengan alasan kaya itu tak. Jadi ujar Allah Ta'ala, kekayaan engkau nih dibanding dengan kekayaannya Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana? Nabi Sulaiman orang yang punya kekuasaan sangat besar, kerajaan yang sangat besar, masih sempat berbuat taat, masih sempat beribadah. Ikam nang harta apa ada dibandingkan dengan harta dan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sudah beralasan dengan kekayaan ikam sibuk sehingga tidak sempat beribadah karena diterima alasan. Kemudian kayaknya aja orang miskin pulang ditanya juga, hai orang miskin, kenapa ikam sampai menjadi penghuni neraka? Jadi jauh orang miskin pulang. Ini jangan salah Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan di dunia itu kada sugih? Coba artinya sugih kau beribadah, karena ulun artinya mencari sesuap nasi aja sangat sulit. Artinya mencari sesuap nasi aja ngaleh. Kayak apa hendak beribadah? Oh, ujar Allah Ta'ala, kemiskinan ikam toh dengan kemiskinannya Nabi Isa. Kamu masih bisi rumah. Nabi Isa tuh rumah aja kada bisi, berkelana kesana kemari. Orang yang sangat miskin di dunia masih sempat beribadah. Kemiskinan ikam tidak ada apa-apa dengan dibandingkan kemiskinan yang dirasakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian bilang orang nang selalu apa ngarannya sakit-sakitannya. Kenapa? Artinya kemasuk neraka, jadi penghuni neraka. Ini artinya kesalahan Allah Ta'ala. Kenapa waktu di dunia ulun nih kada dijadikan menjadi orang nang segar, nang sehat. Coba sehat, nah sempat berbuat taat, sempat beribadah, karena ulun nih ma'arit penyakit nang ulun rasakan. Dengan derita penyakit ini kada sempat beribadah. Coba dibuat sehat. Oh, ujar Allah Ta'ala, penyakit yang kau rasakan, derita yang kau dapatkan dengan penderitaan yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam, tidak ada apa-apa. Nabi Ayub berapa tahun mengidap penyakit yang luar biasa parahnya, masih sempat ibadah, masih tidak melupakan Allah. Ikamnya dengan alasan penyakit ini hanya ini sudah beralasan dengan ini gambarnya tidak bisa melaksanakan ibadah, tidak bisa berbuat taat. Coba nah alasan ikam ini kata kau diterima. Nabi Ayub aja lebih parah penyakitnya dari yang kau rasakan, masih sempat beribadah. Ada pula lain aja enang orang nih kebetulan menjadi susuruhan. Coba aku nih harinya jadi majikan, jadi bos waktu di dunia tah. Jadi kalau beribadah kan ulun jadi susuruhan orang, diperintah orang, jadi anak buah, kada majikan, kada bos, jadi kada sempat beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu ajis, itu apa ngarannya apa Nabi ini si apa ngarannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah jadi anak buah orang, masih sempat Nabi Yusuf jadi anak buah orang. Kemudian pulang, oh aku bang jadi pemimpin ya. Coba jadi anak buah, sibuk memimpin, ajis menjadi pemimpin, masih sempat ibadah. Kemudian Nabi Yusuf tadi menjadi susuruhan, masih sempat ibadah.
Kalau mentang-mentang susuruhan kada bos, nah, kemudian nang jadi majikan jadi bos tuh ajis tuh jadi bos dari majikan masih sempat ibadah jadi karena kawakai di akhirat ya. Nah, kalau bang menjawab oh ini oh itu ada kau alasan. Wasdaujabal apap. Nah wajib dia mendapatkan apap hukuman. Tuma innal hasada, sesungguhnya hasud nih. Nah, maksudnya iri dengki nih. Kat yakunu ala umurud dunya. Kadang-kadang terjadinya ala umurid dunya, atas perkara-perkara dunia. Kal jahi wal mali, seperti kedudukan, harta nang dihiri. Wa ya asgharu, dan dia itu asgharu, lebih kecil min an yuhsada alaiha, daripada hal yang dihasudkan atasnya, yang dihiri atasnya. Bal yang bagilaka, tetapi yang bagilaka, selayaknya bagi engkau, antarhama, engkau nih tarhama, mengasihani ya kita, man ubutuliya biha, orang yang diberikan ujian dengannya. Wa tahmadallaha alladzi afaka minha, dan engkau memuji Allah Ta'ala yang maafiatkan engkau daripadanya, artinya yang menjaga engkau daripada sifat hasud. Wa qad yakunu ala umuril akhirah, dan kadang-kadang bukan perkara dunia aja yang dihiri orang. Qad yakunu, nah, kadang-kadang adalah ala umuril akhirah, perkara akhirat. Kal ilmi, seperti ilmu, orang yang berilmu, wassalah, dan kesalehan, orang saleh, orang yang berilmu yang dihiri. Wa qabihun bil murid, dan jelek dengan murid, ayah sada, bahwasanya ya hasud, man wafaqahu ala tariqihi, orang yang wafaqahu ala tariqihi, nang artinya sesuai, yang bersesuaian dengannya, yang sama dengannya, ala tariqihi, atas tarikahnya. Wa awanuhu ala amrihi, dan membantunya atas perkaranya. Bal yang bagilahu, bahkan selayaknya lahu baginya, an yafraha, senang bihi dengannya, li'anau sara aunan lahu, bahwasanya ia menjadi orang yang menolong baginya, wa jinsan, dan sejenis, ya taqawwa bihi, yang ia kuat dengannya. Wal mu'minu katsirun bi akhihi, orang mukmin banyak dengan saudaranya. Bal alladhi yanbaghi lil murid, bahkan yang selayaknya bagi murid, an yuhibba bi batini, mencintai dengan batinnya, dengan hatinya, wa yajtahida bi zahirihi, dan bersungguh-sungguh dengan zahirnya, fi jam'in nas, di dalam mengumpulkan orang-orang ala tariqillah, atas jalan menuju Allah. Wal ishtighal bi ta'ati, dan sibuk untuk berbuat taat kepadanya. Wal yubali afdaluhu am afdaluhu, tidak peduli apakah mereka itu lebih utama darinya atau dia lebih utama dari mereka. Am fadalahum, fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu rizqun minallah, rezeki dari Allah. Wa subhanahu wa ta'ala yaqtasu bi rahmatihi man yasha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang Allah kehendaki. Cuman rahmat dan apa ngarannya, kan ada orang kadang-kadang nih, aku biar santai aja, beramalnya aja. Inya masuk surga ini dengan rahmatnya juga, biar kada beramal gitu. Allah memberikan rahmatnya, bisa aja masuk surga. Nah, itu keliru. Jadi orang yang mengatakan masuk surga karena amal, itu keliru. Kalau orang mengatakan masuk surga karena rahmat, keliru. Jadi kalau ada yang mengatakan masuk surga karena amal, keliru. Kalau orang mengatakan masuk surga karena rahmat, juga keliru. Karena amal dan rahmat tidak terpisah. Siapa hanya berpedoman kepada amal, itu salah. Siapa yang berpedoman kepada rahmat, juga salah. Mestinya dia berpegang kepada kedua-duanya. Bal ya'tamidu ala
alaihi, maksudnya alal amal wala rahmah, ala amalihi wala rahmatillah. Dia berpegang kepada amalnya dan kepada rahmat Allah. Itu nang bujur. Kalau hanya berpegang kepada amal, kadang mengharap rahmat keliru juga, mengharap rahmat kada beramal keliru juga. Orang mengharap rahmat kada beramal seperti orang mengharap buah kada bertanam. Orang mengharap buah mesti bertanam. Man lam yazar alam yasud. Kalau orang kada bertanam mesti kada mengatam. Orang mengatam tu mesti bertanam. Maulah mengharap buah tapi kada beramal. Dan buah yang muncul itu tergantung bibit tanaman yang ditanam. Maulah orang menanam rambutan tumbuh semangka, menanam semangka tumbuh rambutan. Menanam kebaikan tumbuhnya yang baik, menanam yang buruk tumbuhnya buruk juga. Nah, orang menanam mengharap rahmat tapi kada beramal seperti mengharap buah kada menanam biji tanaman. Itu keliru. Jadi kedua-duanya itu mesti dikerjakan. Kan orang tuh kadang ini jangan. Maka Allah ada katakan kerjakan, beramalah engkau akan masuk surga dengan amalmu. Sedangkan hadis ada yang mengatakan, ujar Rasulullah, tidaklah masuk surga seseorang dengan amalnya, termasuk anda ya Rasulullah. Kata Rasulullah, termasuk aku kecuali dengan rahmat Allah. Nah, hadis dan Quran ini sebetulnya tidak bertentangan. Kan di dalam Al-Quran ada udkhulul jannata bima kuntum ta'lamun. Masuklah surga dengan amal kamu. Al-Quran kan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sedangkan di hadis tidak masuk surga. Nah, yang mafhumnya tidak masuk surga seseorang dengan amalnya. La yadkhulul jannata bi amali. Termasuk anda ya Rasulullah, termasuk anda, termasuk aku kata Rasulullah. Illa yataghammadillah bi rahmatihi, kecuali diberikan rahmat oleh Allah. Kan ada cerita orang tuh beribadah di zaman Bani Israel itu 500 tahun beribadah, 500 tahun beribadah. Kuat benar ibadahnya 500 tahun di zaman Bani Israel. Kemudian jar Allah Ta'ala nih masukkan orang ke surga. Nah, 500 tahun beribadah. Jadi merasa beribadah 500 tahun nih dengan ucapan Allah Ta'ala nih, kata Allah Ta'ala, rupanya Allah Ta'ala nih mengatakan kepada malaikat, ini masukkan orang ini ke surga dengan rahmatku. Jadi ujar orang tadi nang ahli ibadah nang 500 tahun beribadah tadi karena merasa beramal 500 tahun, ya Allah jangan masukkan ke surga dengan rahmat engkau tapi dengan amalku. Wajar Allah Ta'ala pindah harap coba bang hai malaikat dengan apa namanya, dengan dibandingkan dengan mensyukurinya dia kepada nikmat yang aku berikan, kepada nikmat panca indera mata. Panca indera mata dihitung-hitung, dinilai-nilai, mensyukuri nikmat daripada pandangan mata yang Allah diberikan Allah nih, nikmat mata kepadanya. Nah, dengan syukurnya Allah berikan kenikmatan kada seimbang, kada senilai dengan ibadahnya 500 tahun tadi. Artinya nilai Allah memberikan nikmat mata, baru nikmat mata. Akhirnya apa? Akhirnya dengan rahmat Allah juga. Cuman kan tadi karena nyoba amal juga, 500 tahun beramal. Cuman tadi ketika Allah mengatakan kepada orang nambah amal 500 tahun, ya Allah Ta'ala masukkan orang ini dengan rahmatku. Jadi ujar orang tadi karena merasa beramal 500 tahun, tidak ya Allah, masukkan aku nih ke surgamu dengan amalku. Oh kayak itu aja Allah, coba bang, artinya hitung dalam mensyukuri akan nikmatku yang kuberikan kepada nikmat panca indera mata, belum hidung, belum telinga,
belum kaki. Kayak apa seimbangkah dengan ibadahnya 500 tahun? Belum ada seimbang. Nah, akhirnya Pak, artinya dengan rahmat Allah Ta'ala juga. Tapi kan Allah Ta'ala tadi melihat juga ini karena beramal 500 tahun. Nah, jadi dikatakan oleh ulama, siapa yang berpendapat bahwa masuk surga karena semata-mata amal, itu keliru. Terus kalau berpendapat masuk surga karena semata-mata rahmat, juga keliru. Yang benar adalah berpegang kepada keduanya karena amal dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih. Pak, sambung lah. Apa? Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa aqribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulna min asyaqawati ila as-sa'adah wa min an-nari ila al-jannah wa min al-'adhabi ila ar-rahmah wa min ad-dhunubi ila al-maghfirah wa min al-isa'ati ila al-ihsan wa min al-khawfi ila al-aman wa min al-faqri ila al-ghina wa min al-dhulli ila al-'izz wa min al-hanati al-karamah wa min al-dhiqi ila al-sa'ah wa min al-syarri ila al-khayr wa min al-'usri ila al-yusr wa min al-idbari ila al-iqbal wa min al-saqami ila al-sihah ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المبدي إلى رضاك المني إلى جنتك بنظر وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا وصحح ألسنتنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير كربنا وعن شر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حببنا الإيمان وزنه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا لأعضائك انصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم قاتل كافة الذين نرسلك ويصدون عن سبيلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزن في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حولنا علينا بسكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا أبرك عنا وصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. اللهم صل
عليه